مصطفى مصطفى مدعون للصفا wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata, menolak. Ad-dar'u itu menolak dengan kuat. Kalau dafa'a menolak juga, tapi mungkin perlahan-lahan. Tapi kalau ad-dar'u menolak dengan keras. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, menolak dengan keras segala perbuatan jahat dengan kebaikan. Ini bahagian daripada sifat orang yang berakal. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengatakan demikian. Balaslah orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Balaslah orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Maksudnya orang berbuat jahat kepada kita, zalim kepada kita, ambil hak kita, atau memaki dan merendahkan kita. Dia bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya, mengambil hak, zalim, dan macam-macam dosa yang dia lakukan. Dosanya kepada Allah, tapi perbuatan itu dilakukan kepada kita. Jadi dia bermaksiat kepada Allah terhadap kita, yakni dengan perbuatan-perbuatan yang tadi. Jadi yang patut kita buat adalah berbuat taat kepada Allah terhadap dia, yakni tidak membalas kepada dia dengan perbuatan yang sama sehingga kita sama dengan dia melakukan maksiat kepada Allah terhadap dia. Dia zalim, kita zalim. Dia maki, kita maki. Kalau begitu kita sama dengan dia bermaksiat kepada Allah terhadap satu dengan yang lain. Tapi ini diperintahkan adalah taat kepada Allah. Perhatikan kalimat taat kepada Allah agar supaya kita tidak melihat kesalahan orang itu kepada kita, tidak melihat kepada kesalahannya, tidak melihat kepada perbuatan jahatnya, tapi mengukur perbuatan kita yang mesti kita timbang dengan neraca syariat. Adakah perbuatan kita terhadap orang yang zalim kepada kita itu perbuatan yang Allah ridha atau tidak? Bila kita akan tahu perbuatan kita itu diridhai oleh Allah atau tidak, kalau kita letakkan neracanya itu syarat dan tidak melihat kepada perbuatan jahat orang itu. Kalau kita hanya fokus kepada kejahatan orang, maka kita akan lupa untuk meletakkan neraca yang baik. Karena kita fokus dengan kejahatan orang itu dan kita akan emosi dengan orang tersebut. Faham dong? Hadza berkenaan dengan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu hak Allah. Yang kedua, ikutilah perbuatan maksiat kamu dengan kebaikan, supaya perbuatan kebaikan itu menghapus perbuatan maksiat kamu. Itu hak terhadap diri sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kamu kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Hak manusia, hak Allah, hak diri sendiri, dan hak manusia. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Kalau ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang memakai selendang seperti ini. Bukan selendang Nabi ini agak kasar, ditarik daripada belakang selendang itu dengan kuatnya, sehingga kesan gesekan kain selendang itu melalui leher Nabi, dan leher Nabi ini disifatkan misal ibrik. Ibrik ini macam ceret yang terbuat daripada perak, maksudnya putih. Dan ketika kulit putih itu terkena benda kasar dengan kuat, dia akan memerah. Jadi leher Nabi ini nampak kesan merah karena tarikan kuat seorang badui yang meminta kepada Nabi.
Katanya, a'tini min malillahi la min mali abika wa ummik. Bagi kepada aku harta, bukan milik ayah dan ibu kamu. Katanya, oh dia minta cara macam tuh. Kan tidak sopan. Kan ini kasar, ini kan tidak berakhlak cara meminta. Kan ini kan kurang ajar cara memintanya. Adakah kita sikapi dengan kurang ajar juga? Adakah kita sikapi dengan marah maki kepada dia? Kalau berdasarkan dengan emosi, memang. Coba kalau kita naik kereta, kemudian ada orang hon kita di belakang, kemudian dia potong kita pasti hon 2-3 kali. Kalau dalam hon saja kita tak boleh kawal emosi, macam mana nak kawal kalau berhadapan dengan dia? Kawal emosi. Jangan kalah. Tak ada apa yang diuntungkan dengan mempertahankan emosi kecuali hanya merasa puas yang kosong. Lepas itu habis dah. Apa kita dapat dengan mempertahankan kita punya emosi? Hanya kepuasan yang tak berbaloi. Kalaulah kepuasan tu datangkan kita manfaat apa ke, kita naik pangkat ke atau tak ada. Faham tom? Kata Badui itu tarik dengan kuatnya. Kemudian kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Badui itu, wahai saudara Arab, bukankah cara kamu meminta ini menyebabkan aku tak bagi karena cara kamu tidak sopan? Kata Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, yang kami tahu tentang kamu tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Kamu selalu membalasnya dengan kebaikan. So kamu tak akan mungkin balas kepada aku dengan yang tidak baik. Tersenyum Nabi dikasih sama apa yang dia minta. Fahimtum? Laisa syadid bisur'ah walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu orang yang ada otot. Orang yang kuat adalah orang yang mengawal emosi ketika dia marah. Fahimtum? So kawal emosi. Seperti saya katakan, mula daripada rumah dulu. Jangan kuat-kuat banting pintu. Jangan tunjuk muka masam kalau ada hal-hal yang tak menyenangkan di rumah. Keep smiling saja dalam setiap saat. Try untuk kita smile walaupun kita marah. Fil hadis dikatakan ketika ada seorang sahabat Nabi itu yang Nabi marah kepada dia disebabkan tak ikut dalam perang. Katanya, Nabi senyum tapi senyuman sinis. Ya, masih jaga senyumannya itu. Tapi ingin menyampaikan risalah pada senyum tuh. Dengan senyuman sinis maksudnya senyuman orang marah. Tapi senyum. Mengawal beliau dengan senyum tapi menyampaikan risalah pada senyum dengan menegur kepada orang itu. Bukan dengan kata-kata. Dididik walaupun dengan senyuman yang marah.